Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu ya. Semangat ini. Ya, semangat ya Bu ya, harus semangat. Harus semangat gitu, apapun masalah dunia, akhirat harus semangat semuanya gitu ya. Jangan semangat dunia saja, sementara tidak semangat untuk akhirat. Kedua-duanya harus sejalan ya. Tahu ibu dan sepuh jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dah sepuh jagat, doa itu. Kalau ibu-ibu baca doa di rumah ya, baca doa itu terakhir ya. Banyak doa-doa lain tuh banyak, Allahumma ajirna minan nar, ada juga ya. Itu untuk kita bersama ya, harus semangat kita, semangat dunia, selamat di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus pengajian Mushola Majelis Talim Mushola Al-Furqon Kelurahan Bandar Ratu beserta anggota yang kami hormati, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir ya pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati. Tidak ada kata yang hendak diucap, tidak ada lidah yang hendak dibicarakan. Hanya ucapan puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada detik ini, saat ini kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapat nilai ya, ibadah merupakan ibadah yang senantiasa tidak pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, kita detik ini saat ini masih dalam bulan apa Bu? Bulan Maulid. Rabiul Awal Bu ya. Jadi kita masalah Maulid sampai dikit Bu ya. Masalah Maulid aja. Masalah Maulid nih ya. Bahwasanya bagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Berarti yang baik bagimu ini harus kita contohkan, yang harus kita teladani, yang harus kita pedomankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlaknya itu banyak sekali, Bu. Bukan satu dua akhlaknya. Akhlak cara makan, cara minum, cara berteman, cara bersahabat, bahkan cara bersuami istri juga Rasulullah itu memiliki akhlak. Maka akhlaknya itu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma janibni munkaratil akhlak. Ya Allah, kata Rasulullah, jauhkanlah diriku daripada akhlak-akhlak yang tercela. Maka Rasulullah itu, ya Bu ya, bahwasanya sebelum Rasulullah dilahirkan, ibu kandungnya siapa Bu? Siti Aminah. Ya,
Kalau ibu kandungnya mengandungnya Muhammad tuh Bu, itu nggak pernah sakit. Sakit nggak pernah, gelisah nggak pernah, kedinginan nggak pernah, kepanasan nggak pernah, tenang gitu. Ya, Siti Aminah itu, orang tua Muhammad itu, Siti Aminah itu mengandungnya Muhammad. 40 hari, 40 hari dijadikan darah, 40 hari dijadikan daging, baru Allah meniupkan ruh kepada Muhammad itu, ditiupkan oleh ruh, maka saat itu Muhammad berada dalam kandungan itu, ya, sudah nampak. Apa yang nampak itu? Keanehan, kebaikan daripada kedua orang tuanya. Tidak pernah sudah sakit, itu beda. Kita ini beda-beda. Waktu kita berada dalam kandungan ibu kita itu, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Saat itu kita nggak bisa apa-apa, Bu. Apakah mereka mendengar orang luar ini? Enggak. Ada mobil lewat, dia nggak dengar. Dan waktu itu dia nggak melihat. Udah jadi tubuh manusia Muhammad itu, dia nggak melihat apa-apa. Lihat ini, melihat itu enggak. Dia tidak mendengar apa-apa. Ya. Barulah Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah. Nah, setelah lahir itu, Bu, nampaklah kecerahan, nurun ala nur cahaya di atas cahaya, terang bersihnya Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah itu. Besar sampai umur 7 tahun, sudah nampak kepribadian Nabi Muhammad, akhlak-akhlaknya bagus, pergaulannya bagus, gembala kambing. Akhirnya Nabi Muhammad ini sampai berumur 25 tahun, akhirnya dapat jodoh. Dapat jodoh itu siapa yang ngasih, Bu? Apa Muhammad, apa Allah? Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah. Sementara Siti Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Tentu kita di pemikiran kita, kenapa Nabi Muhammad ini mau menikah dengan Siti Khadijah itu kenapa ya? Kan seperti itu. Kenapa orang ini mau bantu kita? Kenapa seperti itu? Kan harus kita berpikir. Sedangkan Nabi Muhammad berumur 25 tahun, akhirnya Siti Khadijah berumur berapa, Bu? 40 tahun. Oh. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad itu mau? Kenapa? Kira kenapa, Bu? Kenapa kira-kira Muhammad kok mau menikah dengan Siti Khadijah itu kenapa kira-kira lah? Bagaimana, Bu, sini? Hah? Kaya? Hah? Jasanya. Kalau Ibu di situ apa, Bu? Akhlaknya. Kalau Ibu di sini? Bisa untuk membantu Nabi Muhammad mengembangkan ajaran agama Islam. Ibu di sini? Terdiam aja, Bu. Santai-santai aja. Kita sama kita udah kenal nggak perlu. Kalau udah kenal nggak terkejut lagi, Bu. Terkejutnya apabila nggak kenal, kan seperti itu. Datang Ustadz baru terkejut kita. Ustadz nih. Kalau udah kenal nggak terkejut lagi, kan seperti itu. Sama dengan orang non Islam masuk Islam, ya. Baru masuk Islam terkejut, terkejut. Udah bisa nanti kan udah biasa kan seperti itu. Jadi maka untuk itu bahwa Nabi Muhammad mau menikah dengan Siti Khadijah itu karena ada 4 syaratnya, Bu. Apa syaratnya, Pak Ustadz? Yang pertama, putih hatinya. Hatinya putih. Bersih hatinya, Bu. Siti Khadijah itu putih hatinya dan bersih hatinya. Waktu bergaul tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, bicara yang bagus-bagus dan tidak pernah memfitnah, mencaci orang lain, ya. Itu namanya Siti Khadijah. Mau putih hatinya, ya. Yang kedua apa lagi? Tinggi akhlaknya. Akhlaknya tinggi.
Akhlak Khadijah itu tinggi. Sangat tinggi akhlaknya. Di mana pakai jilbab yang bagus pakai jilbab, di mana tidak harus pakai jilbab. Coba ibu-ibu pengajian pergi pandang nggak ada pakai jilbab, pantas nggak? Kan seperti itu. Kesalam. Ya. Kemudian apalagi yang ketiga? Luas kesabarannya, luas, Bu. Sebenarnya luas. Ada masa sedikit yang hadapi. Harus penuh sabar kita hidup nih. Coba nggak sabar kita. Mungkin banyak aja janda-janda. Orang nggak sabar rumah tangga kan? Harus penuh kesabaran dalam membina rumah tangga. Yang keempat, tinggi akhlaknya. Yang keempat, luas kesabarannya. Yang pertama, putih hatinya, tinggi akhlaknya, yaitu tebal imannya. Yang keempat, luas kesabarannya. Itu 4, Bu. 4 itu yang Muhammad tuh mau menikah dengan Siti Khadijah. Maka untuk itu, walaupun itu Allah mentakdirkan Muhammad mau menikah dengan Siti Khadijah. Pak Ustadz mau tidak nikah dengan orang tua, Pak Ustadz? Pak Ustadz kok umurnya 25 tahun. Ada janda 40 tahun. Mikir juga saya, Bu. Mikir bagaimana ya? Nikah enggak, nikah enggak? Kan seperti itu. Harus kita itu, karena akhlaknya Siti Khadijah itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali, yang harus kita contoh, yang harus kita pedomani dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka akhlak Rasulullah itu banyak sekali. Rasulullah itu diantaranya akhlaknya yaitu al-amin, orang yang jujur. Ngomong tuh jujur-jujur, Bu ya, jelas-jelas kita hidup nih. Itu apa kita berbalik fakta kita. Selamat di sini kita nggak salaman itu. Enggak seperti itu. Itu kejujuran yaitu Nabi Muhammad. Jujur yaitu al-amin, orang jujur, tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzalimi. Itu Nabi Muhammad. Harus jujur dalam akhlaknya, jujur dalam pergaulan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu senantiasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu melebihi cintanya selain daripada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam. Bagaimanapun cobaan, rintangan yang dihadapi Muhammad nih, tetap sabar untuk menghadapinya. Apakah Muhammad nggak pernah marah? Pernah. Suatu ketika ada nama Suraqah bin Malik mengejar Muhammad dengan pedang. Apa kata? Wahai Muhammad, jangan kau mengembangkan agama di sini lagi, wahai Muhammad. Kalau masih juga kau mengembangkan agama, kau akan aku bunuh. Silakan, hai Suraqah. Akhirnya Suraqah ini mau bunuh Muhammad, akhirnya Suraqah ditenggelamkan kakinya bumi itu. Masuk bumi kakinya, akhirnya pedangnya jatuh, akhirnya Suraqah ini masuk Islam. Berarti Muhammad itu bisa juga marah ya. Maka untuk itu harus cintanya kepada Allah melebihi cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengucap selawat, ya. Selawat itu kita sendiri juga kita mengucap selawat. Untuk orang ramai kita juga hendaknya mengucapkan selawat. Coba selawat, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu salawat kita ucap. Kenapa harus salawat? Karena Allah dan malaikatnya mengucap salawat kepada Nabi. Maka hendaklah bersalawat dan beri penghormatan kepadanya, beri penghormatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu bahwasanya kenapa kita harus berkumpul? Berkumpul seperti ini kan? Memang untuk memberikan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Al jama'atur rahmah,
Merupakan rahmat Allah kita berkumpul-kumpul seperti ini, mengisi majelis talim, ada acara ini, ada acara ini. Itu memang merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, maka untuk itu, agar kita ini memperoleh ilmu pengetahuan, ya. Karena Muhammad itu seperti mengerjakan ibadah sholat itu bengkak kakinya. Bengkak kakinya, saking ingin menyukuri nikmat Allah itu, bengkak kaki Muhammad tatkala mengerjakan yaitu ibadah sholat. Nah, taat karena cinta kepada Allah tadi, melebihi cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Muhammad tatkala meninggal dunia, dia nggak mikir istrinya, nggak ada. Suatu ketika dia meninggal dunia, Bu, berpesan dengan anaknya, wahai Fatimah anakku, kalau ada tamu jangan diganggu. Saya lagi tidur, lagi istirahat sejak Muhammad, datanglah tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Fatimah. Kenapa, Pak? Muhammad ada? Tidak ada. Ayah tidak bisa diganggu. Muhammad bicara waktu itu hai Fatimah, suruh masuk. Itu adalah sahabat saya. Sahabat Muhammad. Siapa yang masuk itu? Yaitu malaikat Israel. Malaikat maut, Bu ya. Tugasnya apa, Bu? Malaikat maut pencabut nyawa. Berilah Muhammad nih. Hai Muhammad, kalau engkau mau panjang umur, ya Muhammad, Allah kasih panjang umur. Kalau engkau mau mati, meninggal dunia, Allah kasih mati. Bagaimana apa pendapat Muhammad? Muhammad memilih mati. Kenapa Muhammad? Allah ngasih kau panjang umur, engkau tidak mau. Kenapa Muhammad? Kata Israel itu, kenapa kau ingin mati, meninggal dunia? Saya ini, kata Muhammad, ingin bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sebelum meninggal itu nggak mikir. Nggak ada mengatakan di mana istriku, di mana, nggak ada. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Istriku di mana, nggak ada. Di mana hartaku, di mana, nggak ada. Di mana anak-anakku juga nggak ada, berkata demikian. Itu Muhammad mikir. Kalau kita mau mati, Bu, mantap-mantap. Tahu mantap, Bu? Tenang-tenang, jangan mikir yang hidup. Pikirlah ibu mati. Ya. Itu yang dipikirkan. Kalau Muhammad meninggal dunia, dia nggak mikir di mana hartaku, tidak. Di mana istri-istriku juga tidak. Di mana anak-anakku, tidak. Apa kata Muhammad? Di mana ummati, di mana umat-umatku. Saking sayangnya Muhammad kepada kita, akhirnya Nabi Muhammad itu meninggalkan, tidak memikirkan anak-anaknya, tidak memikir istri-istrinya, tidak memikir harta-hartanya, yang dipikir umat-umatnya ini. Kita sekarang ini umat Nabi Muhammad. Tidak ada mikir-mikir. Apakah kalau kita enggak? Kadang-kadang itu ada yang meninggal tuh. Ya. Meninggal tuh banyak pemikiran. Pagi-pagi berpesan, nak, ayah jangan ganggu ya. Jangan ganggu ayah, coba. Kenapa ayah tidak tidur? Akhirnya pagi ayah yang meninggal. Meninggal, akhirnya sampai jam berapa, jam 8 pagi, baru ibunya bangun, bapaknya, akhirnya ayahnya meninggal. Dia banyak kehidupan dunia, cinta dunia, hubbud dunia, Bu. Sangat cinta dengan dunia ini, Bu. Sangat cinta dengan dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Lupa dengan siapa yang menciptakan dunia ini. Kita untuk beribadah nggak ada alasan dengan Allah. Mana ada alasan kita untuk beribadah dengan Allah? Ya Allah, hari ini nggak sholat. Nggak bisa. Kalau pengajian bisa kita, Bu. Ya Pak Ustadz hari ini nggak masuk, Bu.
Bu Erna, saya nggak bisa hari ini, Bu Erna, saya wakilkan kepada orang lain bisa. Tetapi ibadah sholat tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya, harus kita sendiri-sendiri untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat itu. Nggak ada alasan kita. Ada 4 golongan manusia, Bu. Yang jahil di akhirat nanti, Bu. Yang pertama, orang yang kaya, yang pengkhianat. Orang kaya yang durhaka. Yang kedua, orang miskin, dia durhaka. Yang ketiga, orang yang bersolek, yang durhaka. Yang keempat, orang yang sakit, yang durhaka. Itu 4 tipe, Bu. Siapa orang itu? Orang kaya yang berdosa dan durhaka. Solat tidak do. Datang sudah azan. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Nggak ada tergerak hatinya untuk beribadah. Artinya marilah kita sholat. Itu undangan Allah. Agar kita masuk kepada sholat. Nggak ada mikir sholat. Nggak ada mikir puasa. Bahkan juga nggak ada mikir haji. Nggak ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Akhirnya mereka itu, kata malaikat Malik, hai orang durhaka, ya, Nabi Sulaiman itu kaya, Bu. Karpetnya ini, ya, dari emas intan berlian, karpet Nabi Sulaiman tuh. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu, kaya karpetnya dan bertumpuk-tumpuk intan permata di dalam rumah, yaitu Nabi Sulaiman. Tetapi dengan hartanya, dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman tidak pernah tergoda sedikit pun. Tidak apa tergoda dengan harta yang dimilikinya dan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan kita. Nabi miskin, Nabi apa, Bu? Bu, Nabi yang paling miskin, Nabi apa? Nabi siapa? Oh enggak, ada lagi miskin. Coba, Nabi paling miskin siapa, Bu? Nabi Lut, salah. Nama Khidir itu pecah kepala. Ayub. Enggak juga miskin. Miskin ada lebih miskin lagi. Yang paling miskin siapa? Nabi Isa yang paling miskin. Yang paling miskin itu Nabi Isa itu miskin. Tetapi dengan kemiskinannya tidak mengoyah hatinya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi yang terganteng, Nabi apa, Bu? Nabi yang terganteng, Nabi apa? Dengan gantengnya Nabi Yusuf, tidak terperdaya hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada lagi Nabi Ayub, sakitnya berapa? 18 tahun. Mau sejarah itu, Bu. 18 tahun Nabi Ayub itu sakit, tetapi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada alasan kita tidak beribadah, ya. Harus kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak beribadah kita, ya, kita akan mendapat azab-azab Allah nanti. Karena orang durhaka itu memang benar-benar berada di dalam neraka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang beriman, berbakti itu benar-benar berada dalam surga, dan orang yang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Bu, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Coba jawab. Coba Bu sebutin. Kenapa kita sembahyang apa? Coba. Kita meyakini bahwa Allah itu ada, dan kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintah Allah didirikan oleh umat Islam. Oh, itu. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Karena kita mau mendapat keridhaan Allah dunia dan akhirat. Ya, jadi itu, ya.
Di antaranya ibu ngomong sama dikit, kenapa kita beribadah? Karena agar kita ini selamat. Dunia akhirat itu kita selamat. Karena di akhirat nanti itu Bu, kita nggak bisa lagi tolong menolong. Pak Ustadz tolong sorry nggak ada lagi tolong menolong lagi. Nah itu Allah mengatakan, karena kita akan menghadap Allah di akhirat nanti itu, kita sendiri-sendiri. Kita seorang-seorang Bu, mau kaya sendirian juga, mau miskin juga sendirian juga. Bagaimana amal ibadah kita? Ya, bagaimana amal ibadah kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya? Maka untuk itu, karena kita tahu kita sendiri-sendiri menghadap Allah, maka kita beramal juga sendiri-sendiri, tidak boleh diwakilkan. Bisa diwakilkan enak, Pak Ustadz, hari kau ada sholat ya, tolong sholat tumbuh nih magonya, aman. Tidak ada, Allah tidak boleh seperti itu. Maka untuk itu, kita sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu kita tidak ada berdaya. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kamu, kata Allah, apa hari pembalasan itu? Sekali lagi, kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Pada hari itu kita tidak berdaya, Bu. Takut dengan azab-azabnya Allah. Mengerikan, menakutkan bagi batin kita, Bu. Menyedihkan bagi kita. Saat itu kita akan menangis. Menyesal. Penyesalan tidak ada arti sama sekali. Tidak bisa tolong menolong, tidak bisa membantu, tidak ada tempat mengadu. Tidak ada tempat ayah, tidak beribu. Tidak tempat mengadu, tidak ada kawan menolong, keluarga menolong, bapak menolong, anak enggak ada, cuma kita sendiri-sendiri. Maka segala urusan pada hari itu hanyalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ingin menghukum kita ini bagaimana? Kan seperti itu. Maha pengampun ya, Allah Maha pengampun, tetapi juga Allah Maha penghukum gitu loh. Hukuman Allah ini yang kita takutkan. Allah melihat apa yang perbuat, apa yang mau lakukan, kita diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Maka untuk itu bagaimana kita, Pak Ustadz? Saya dulu berdosa, Pak Ustadz. Tentu kita hidup nih, Bu, tidak ada yang tidak bersalah. Tentu ada salah semua kita. Salah semua, kadang-kadang besar salah kita, ya. Kadang-kadang kecil. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik, orang sanggup memperbaiki daripada kesalahannya itu. Ya, kalau salah dengan manusia, minta maaf, Bu. Pernah minta maaf dengan manusia, Bu? Pernah berjabat tangan dengan manusia? Sekali setahun, Bu. Ya. Nah, itu harus kita ya. Harus kita berjabat tangan, Bu ya. Kalau nggak berjabat tangan ya. Tangan kawan-kawan ya. Dengan suami pernah, Bu? Pernah minta maaf dengan suami? Sering, Bu? Ada pula yang nggak pernah sering, nggak pernah minta maaf, jarang pula. Malu, Koce. Tidur nggak malu, ya? Maka untuk itu, ya, sebagai akhlak Rasulullah itu pandai semua, ya, berjabat tangan, memaafkan, ya. Maka itu lupakanlah yang dua, ingatkanlah yang dua tadi. Apa yang dua itu? Lupakanlah kebaikan kita dengan orang lain. Mana baik kita lupakan, Bu. Dan ingatkanlah kesalahan kita dengan orang lain. Dan ingatkanlah kebaikan orang lain dengan kita. Lupakanlah kesalahan orang lain dengan kita. Ya, Bu ya. Dan ngecek salah kita kan salah semua nih kan.
Kalau mikir kesalahan orang lain, nggak ada kawan kita, Bu. Ya, arti seperti itu. Maka untuk itu, jelaslah bagi kita bahwasanya kita hidup dunia ini, ya, dunia ini akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Di samping tempat kita tinggal, juga dunia ini tempat kita meninggal. Itu pada hakikatnya. Dunia tempat kita tinggal, pada hakikatnya bahwa dunia ini tempat kita meninggal. Hari ini kita di atas tanah, suatu saat kita di atas tanah, suatu saat kita di bawah tanah. Hari ini ada orang berkata dunia yang nyata, akhir sandiwara. Tengah cerita, Bu. Setelah kita meninggal dunia, baru akhiratnya nyata, akhir dunianya sandiwara. Maka untuk itu sandiwara. Maka pandai-pandailah kita hidup ini ya. Kalau terkala kita punya rezeki, alhamdulillah. Jangan sombong. Ada nggak ada sombong, Bu? Kalau Ibu nengok ada nggak orang sombong nggak? Aduh, jangan sombong ya. Sombong nggak boleh. Nggak ada nggak sombong-sombong hidup, Bu. Kata Allah, wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kata Allah. Allah berkata, Bu. Berarti kita tidak boleh sombong. Jangan sombong dengan rumah yang megah, rumah yang bagus, karena rumah terakhir kita adalah kuburan. Jangan sombong dengan kendaraan yang indah dan mewah, bagus. Karena kendaraan kita terakhir itulah keranda. Jangan sombong dengan baju yang bagus, indah, mahal. Tetapi baju terakhir kita adalah kain putih pembalut badan. Maka biasa-biasa saja, Bu ya. Kalau kita ya biasa-biasa saja kita. Kalau Ustaz biasa-biasa aja. Pakai mobil ini biasa juga, pakai mobil itu biasa-biasa aja. Saya nggak pernah siap. Tapi ya, dapat mobil 2. Alhamdulillah, Pak Ustadz, kok dapat mobil 2, mobil putih 1, merah 1. Ya, nggak perlu. Kalau Pak Ustadz nggak perlu. Alhamdulillah saya pernah. Kita ini menyalahkan perasaan orang lain. Bagaimana orang nggak ada mobil? Ibu-ibu miskin semunga, saya di sini punya uang saya banyak nih. Bagaimana pas ibu-ibu nggak punya, kan seperti itu. Harus kita menjaga perasaan orang lain, kan seperti itu. Maka untuk itu pandai-pandai kita mengayomi dunia ini. Kalau nggak pandai kita mengayomi dunia ini, Bu, kita celaka, Bu. Maka hilangkanlah sifat-sifat sombong itu, ya. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong, Bu ya. Tak kala dapat suami yang bagus, alhamdulillah. Cuma tangga sebelah suaminya jelek nian. Enggak bagus-bagus enggak, ya. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti kalau enggak ada amal ibadah kita, Bu, nanti kita menyesal. Kita enggak sholat, enggak rugi kita enggak sholat. Tapi kita yang rugi, kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu harus khusyuk, wah. Usahakan bagaimana ibu-ibu ini khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang sholat. Itu beruntung namanya itu. Dan yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Beruntung orang-orang yang sholat. Dan orang yang menjaga perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Soal mukminun tuh. Beruntunglah orang-orang yang sholat, Bu ya. Apakah orang kaya yang sholat, dia beruntung. Apa orang miskin yang sholat, dia juga beruntung. Jelek yang sholat juga beruntung. Cantik, ganteng yang melaksanakan ibadah sholat itu juga beruntung. Ya, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana Pak Ustadz khusyuk dalam sholatnya? Khusyuknya bagaimana, Ibu? Coba Ibu jawab. Bagaimana khusyuk, Bu? Apabila kita membaca
Hmm. harus tahu artinya. Misalkan Al-Fatihah harus hafal artinya. Jadi Ya. dalam hati itu kita merasakan artinya. Ya. Pikiran kita tidak kemana-mana. Kita harus hafal setiap yang dibaca itu harus hafal artinya. Makna dari surat yang kita baca. Ya. Jadi kalau apal artinya rasanya payah orang apal, Bu. Rasanya ibu-ibu apal surat ibu apal surat arti wal asri. Itu ya. Jadi kalau masalah kusuk itu kita ingat menghadap kiblat, kita takbir itu pikiran kita harus berarti kita ingat bahwa Allah itu ada di depan. Itu berdua. Ya pertama ingat ayatnya itu, ingat arti ayatnya itu. Misalnya yang kedua mesti baca misalnya Al-Fatihah kan, atau yang kedua dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ya, wal asri. Misalnya Pak Ustaz salat Al-Quran nih, salat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Itu ingat ayat namanya arti, Bu. Maka kita ingat siapa yang menciptakan artinya, siapa. Siapa yang menciptakan Al-Quran itu siapa. Itu yang kita ingat. Itu nilainya masih benar, tapi masih rendah nilai, Bu, ya. Nilai masih rendah. Yang kedua tadi, waktu kita takbir, ya. Allahu Akbar. Ada yang sembahyang. Sholatnya, tengok sini. Tengok lagi situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, tengok khusus sholat tu, ya. Kita sholat ini, sembahlah Allah. Allah seolah-olah, hadis itu artinya sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, Allah melihat kita. Allahu Akbar. Maka dunia ini jangan masuk hati. Maka kita sholat itu agar lebih kusuk itu kita ingat kepada Allah dan berzikir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ambil wudu. Kita ambil wudhu, kita juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana untuk mengukur kemampuan kita khusyuk atau tidak? Oh, kita merasa ada perasaan kita khusyuk, Bu. Itu kita sendiri yang merasakan. Apakah khusyuk tidak, kita merasa sendiri. Berarti gantian gitu. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Itu iman itu naik tingkat, ya. Maka untuk itu kita kata orang tasawuf, ilahi anta maksudi wa ridha qamatslubi. Engkaulah tujuanku, ridha engkaulah yang aku harapkan, ya. Mudah-mudahan pada pengajian kita sore hari ini dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim semuanya apa yang kami sampaikan, ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Sehingga kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga kita agar kita bisa khusyuk dalam ibadah sholat dengan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta harta, jangan lupa siapakah yang beri harta kepada kita, ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja, Pak. Ya.